Halo semuanya, selamat datang di kelas kimia bersama saya Juston. Dalam unit ini, beberapa video ke depan, kita akan belajar satu topik yang masih sangat berkaitan erat dengan materi asam dan basa. Topiknya tentang apa? Topiknya itu adalah tentang hidrolisis garam. Secara singkat, hidrolisis itu artinya hidro artinya air, lisis artinya hancur ya. Artinya kalau misalnya kita katakan hidrolisis garam artinya garam dihancurkan oleh air atau garam bereaksi dengan air gitu. Nah, dalam hidrolisis garam yang akan kita pelajari ada beberapa jenis hidrolisis garam atau ada beberapa jenis garam yang mengalami hidrolisis. Jenis yang pertama itu adalah garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Itu adalah jenis garam yang pertama. Jadi garam dari asam lemah dengan basa lemah. Kemudian jenis garam yang kedua yang mengalami hidrolisis itu adalah garam dari asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah bertemu dengan basa kuat membentuk garam asam lemah dengan basa kuat. Dan bentuk yang ketiga itu adalah jenis garam dari basa lemah dengan asam kuat. Jadi kebalikan dari poin nomor 2 ya. Garam dari basa lemah dan asam kuat. Dan yang keempat, garam terbuat dari asam kuat dengan basa kuat. Tetapi di poin nomor 4, di situ saya kasih tanda tanya warna merah ya. Artinya apa? Apakah garam dari asam kuat dengan basa kuat ini mengalami hidrolisis atau tidak? Atau justru hanya garam jenis inilah yang mengalami hidrolisis? Nah, sambil mengikuti video ini, sambil dipikirkan supaya lebih paham gitu ya. Saya tidak akan langsung menjelaskan sekarang. Tapi sambil mengikuti video, sambil membuat kesimpulan. Oke, dalam belajar hidrolisis garam ada beberapa konsep penting yang harus diketahui. Konsep yang pertama itu adalah garam ketika direaksikan dengan air akan berubah menjadi ion atau terionisasi menjadi kation dan anion. Jadi garam ditambah dengan air akan menghasilkan anion dan kation. Itu namanya terionisasi ya. Kemudian konsep yang kedua, harus ingat bahwa garam itu merupakan produk dari reaksi asam dan basa. Makanya dalam hidrolisis garam ini tuh pasti konsep asam dan basa itu pasti akan kepake, termasuk dalam perhitungan pH nanti. Gitu ya. Jadi garam itu merupakan produk dari asam dan basa. Contohnya apa? Contohnya kita punya senyawa asam klorida ya, HCl. HCl kita reaksikan dengan basa yang namanya adalah NaOH, basa natrium ya. Kita akan memperoleh produk hasil reaksinya itu adalah NaCl ditambah dengan H2O. Ini adalah reaksi umum asam dan basa ya. Asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam. Kalau di reaksinya ini adalah garam NaCl ditambah dengan air atau H2O. Oke? Itu konsep yang harus diingat lagi. Artinya apa? Kalau kita lakukan sebaliknya, kita reaksikan garam dengan air, maka yang terjadi itu adalah terbentuk asam dan basa. Tetapi harus diingat, dalam hidrolisis garam, tidak semua garam itu ketika kita reaksikan akan mutlak menghasilkan asam dan basa. Karena ada beberapa jenis garam yang ternyata hanya menghasilkan salah satu dari asam atau basa. Jadi garam ditambahkan dengan air hanya menghasilkan basa atau hanya menghasilkan asam. Produk lainnya apa? Produk lainnya itu berupa ion, kalau bukan OH- ya H+. Nanti kita lihat di penjelasan berikut. Konsep yang ketiga harus diingat, kation atau ion positif dari senyawa basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Oke? Kemudian anion atau ion positif dari asam kuat juga tidak dapat terhidrolisis. Nah, ini konsep yang harus diingat juga nih. Kalau ada ion dari asam atau basa kuat, berarti tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis.
Kemudian kation dari basa lemah dapat terhidrolisis. Kemudian anion dari asam lemah dapat terhidrolisis, gitu ya. Jadi kalau yang lemah-lemah dapat terhidrolisis atau dapat bereaksi dengan air, kalau yang kuat tidak dapat bereaksi dengan air di dalam larutan ya. Oke, makanya yang saya jelaskan tadi bahwa tidak semua garam ketika dihasilkan itu mutlak menghasilkan asam dan basa. Bisa aja hanya membentuk salah satu. Gitu. Kemudian konsep yang terakhir yang harus diingat itu adalah hidrolisis, reaksi garam dengan air, gitu ya. Hidrolisis itu akan selalu menghasilkan ion OH- atau ion H+ atau keduanya. Oke. Jadi saya ulang ya. Hidrolisis atau reaksi garam dengan air akan selalu menghasilkan ion OH- atau H+ atau bahkan keduanya. Gitu. Seperti apa? Kita lihat di penjelasan berikut ya. Tetapi sebelum masuk ke dalam contohnya, kita akan mulai belajar dari definisi dulu apa itu hidrolisis garam. Karena dalam kimia belajar tentang definisi dari apa yang kita pelajari itu sangat penting gitu ya. Itu menolong kita juga untuk memahami reaksi-reaksi yang akan kita kerjakan nanti atau perhitungan pH yang akan kita kerjakan. Gitu. Oke, kita mulai dari definisi ya. Hidrolisis garam di sini dituliskan adalah reaksi antara ion lemah yang terdapat di dalam garam dengan air. Ion lemah yang terdapat dalam garam dengan air. Jadi baik itu kation maupun anion, kalau dia adalah ion lemah bereaksi dengan air, itulah hidrolisis. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya atau mungkin terbesit dalam pikiran gitu ya. Mengapa yang terhidrolisis itu hanya ion lemah saja? Ion kuat apakah tidak bisa mengalami hidrolisis? Jawabannya adalah betul, hanya ion lemah yang mengalami hidrolisis dan ion kuat tidak mengalami. Mengapa demikian? Pertama, ion kuat itu adalah definisi yang kita gunakan untuk menjelaskan suatu ion yang tetap mempertahankan dirinya sebagai ion di dalam larutan, atau ion yang punya kekuatan untuk tetap mempertahankan dirinya tidak bereaksi dengan air. Jadi misalnya kita punya ion yang namanya adalah ion natrium atau ion Na+. Di dalam larutan karena dia ini adalah ion kuat, maka dia akan tetap sebagai Na+, tidak bereaksi dengan air, tidak terhidrolisis. Atau ion Cl-, dua-duanya ini adalah ion kuat. Taunya dari mana? Ion kuat itu adalah semua yang berasal dari asam kuat atau basa kuat. Na+ dari basa kuat atau tidak? Dari basa kuat. Dari basa NaOH. Cl- dari asam kuat atau dari asam lemah? Dari asam kuat, yaitu HCl. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau ion yang lemah itu adalah ion yang sangat rentan untuk bereaksi dengan air karena dia tidak mampu atau kekuatannya itu sangat kecil untuk mempertahankan dirinya tetap sebagai ion di dalam larutan. Jadi karena kekuatannya kecil untuk mempertahankan dirinya sebagai ion dalam larutan, makanya dia sangat rentan bereaksi dengan air, makanya mengalami hidrolisis, gitu ya. Makanya di definisi hidrolisis garam tadi dijelaskan kalau hidrolisis garam itu adalah reaksi antara ion-ion lemah yang ada dalam garam dengan air. Ion kuatnya tidak mengalami hidrolisis, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini adalah definisi yang sudah dijelaskan tadi. Reaksi hidrolisis adalah ion lemah dalam garam bereaksi dengan air. Contohnya, kita contoh dari garam yang paling umum aja ya, dari NaCl. NaCl ini adalah garam yang berasal dari NaOH dan HCl ya, di contoh yang dijelaskan tadi. Gitu artinya dua senyawa ini ketika dalam larutan itu akan berubah menjadi ionisasi ya, Na+ ditambah Cl-, terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Tapi apakah ion ini akan mengalami hidrolisis? Tidak. Kenapa? Karena kedua ion ini itu berasal dari senyawa asam dan basa kuat. Na+ itu berasal dari NaOH yang sudah sangat jelas ya, ini senyawa basa paling umum yang kita tahu sebagai basa kuat. Kemudian
Cl- berasal dari HCl yang juga adalah asam kuat. Gitu. Sehingga kedua ion ini adalah ion kuat. Artinya apa? Di dalam air, kedua ion ini itu tetap akan mempertahankan dirinya sebagai ion. Sehingga tidak mengalami reaksi dengan air ya. Jadi sini saya silang, tidak mengalami reaksi dengan air, tetap sebagai ion. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita punya garam yang namanya misalnya adalah garam natrium asetat ya, atau amonium asetat, NaCH3COO, natrium asetat ya, atau amonium asetat gitu. Di dalam larutan sama ya, terionisasi karena ini garam ya, Na+ ditambah dengan Cl-. Oke. Di dalam larutan, dalam air sama tetap akan terionisasi juga karena garam gitu. Tetapi salah satu dari ion ini tuh akan mengalami reaksi lanjutan yang namanya adalah hidrolisis garam. Hidrolisis garam artinya ion garam bereaksi dengan air. Nah, kita lihat, ini salah ya, bukan Cl- ya, ini CH3COO-. Oke. Kita lihat kira-kira yang mana yang lemah. Caranya adalah kamu lihat yang mana yang berasal dari asam atau basa lemah. Kalau Na ini sudah pasti tidak ya. Kenapa ya? Karena dia dari NaOH, itu adalah asam kuat. Jadi ini kita silang. Nah, CH3COO- ini adalah ion lemah. Ion lemah yang berasal dari basa lemah yaitu ion lemah yang berasal dari asam lemah yaitu CH3COOH. Sehingga garam NaCH3COO akan mengalami hidrolisis, tapi tidak semua ion garamnya mengalami. Yang mengalami hidrolisis itu hanyalah si CH3COO- gitu. Bentuk reaksi hidrolisisnya seperti apa? Reaksi hidrolisisnya itu adalah kita ambil ion CH3COO-nya, CH3COO- bereaksi dengan H2O gitu ya. Bereaksi dengan H2O gitu ya. Nah, ingat konsep terakhir tadi yang saya jelaskan yang harus diingat ya. Pertama, reaksi hidrolisis itu pasti menghasilkan OH- atau H+. Artinya salah satu produknya ini pasti ya H+ atau OH-. Itu. Untuk mengetahui yang dihasilkan H+ atau OH-, caranya gimana? Kita lihat dari ion yang kita reaksikan dengan air. Ini kan ion negatif ya. Nah, kita tahu kalau misalnya air itu punya dua ion juga, H+ dengan OH-. Ion garam yang kita reaksikan itu adalah ion minus. Artinya ketika bereaksi dengan air, yang dia akan tarik untuk bereaksi dengan dirinya itu adalah ion positif. Sehingga dia akan bereaksi dengan H+, menyisakan OH-. Nah, sehingga di sini yang tersisa itu adalah satu OH-. Dan satunya lagi itu adalah reaksi antara CH3COO- dengan H+, yaitu menghasilkan senyawa asam CH3COOH. Gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ion yang bereaksi dengan air itu akan kembali ke bentuk asam atau basanya. Misalnya di sini CH3COO-. CH3COO- itu adalah ion yang berasal dari CH3COH atau asam asetat. Bereaksi dengan air, maka dia akan kembali ke bentuk asamnya dia, dan di dalam produknya nanti itu juga akan menghasilkan OH-. OH- ini sisa dari mana? Sisa dari ion air yang tidak terpakai. Gitu. Gitu ya. Nah, dari reaksi dua jenis reaksi yang sudah saya jelaskan ini, kita bisa buat kesimpulan pertama. Garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis. Gitu ya. Tetapi garam yang berasal dari basa kuat dengan asam lemah itu akan mengalami hidrolisis atau sebaliknya. Kenapa? Karena salah satu ionnya itu adalah ion lemah, artinya bisa bereaksi dengan air, gitu ya. Nah, kita balik ke slide pertama tadi, sehingga kalau di slide yang saya tampilkan ini kita punya 4 jenis reaksi asam dan basa, maka yang akan mengalami hidrolisis atau terjadi hidrolisis itu adalah poin pertama, poin kedua, dan ketiga. Poin keempat tidak mengalami hidrolisis. Kenapa? Ya karena dua-duanya berasal dari asam kuat atau basa kuat. Ionnya itu dua-duanya berasal dari senyawa yang kuat. Gitu. Nah, untuk poin yang pertama,
asam lemah dengan basa lemah ini, karena dua-duanya ionnya itu adalah ion lemah, maka dua-duanya itu akan mengalami hidrolisis sehingga kita sebut sebagai hidrolisis total. Sementara poin nomor 2, salah satunya itu adalah ion lemah dan salah satunya kuat sehingga hanya salah satu yang terhidrolisis. Sehingga ini disebut sebagai hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian ya. Poin ketiga juga sama, hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Gitu ya. Oke. Itu adalah gambaran terkait dengan hidrolisis dan seperti apa reaksi-reaksi nantinya akan terjadi. Nah, untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi hidrolisis antara garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Jadi kita akan mulai dari hidrolisis total dulu. Setelah itu nanti satu persatu kita akan melihat ke hidrolisis parsial. Gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Silakan saksikan video selanjutnya tentang reaksi hidrolisis total maupun hidrolisis parsial. Sampai jumpa.